Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bella Puspita Azhari. Saya mahasiswi semester 6 dari Prodi Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan sharing dan berbagi kepada kalian semua yang sudah kami datangkan, yang sudah saya datangkan jauh-jauh narasumber kami semua ini, yaitu silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Ledla Sari Kusina, biasa dipanggil Lian. Saya dari program studi Sastra Indonesia, semester 6, Fakultas Sastra, Universitas Pamulang. Sudah. Oke, sekarang kita langsung saja ke intinya. Sebelumnya kita tanya-tanya dulu ya, tipis-tipis. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, alhamdulillah baik banget. Perjalanan dari rumah ke sini bagaimana? Lumayan jauh ya, tadi aku nempuh jarak berapa kilometer? 8-9. Ya, terus habis itu hujan juga ya, lumayan. Iya, lagi musim hujan juga ya guys. Jadi harus tetap jaga kesehatan ya untuk kalian juga. Nah, sekarang tentang karya-karya yang sudah ditulis nih. Karya apa aja sih yang sudah pernah kalian tulis dan kalian terbitkan? Kebetulan ada 2 yang udah diterbitin ya guys. Pertama ada ini, Senandika Aksara, ini antologi puisi. Terus yang kedua juga ada buku ini, Satu Buku Segudang Ilmu. Jadi tentang esai-esai gimana caranya kita sebagai anak Gen Z nih khususnya ya gitu, meningkatkan literasi di Indonesia gitu. Wah, sangat berbobot ya. Baik, langsung saja. Sekarang di pertanyaan yang sudah saya pilih nih ya dari teman-teman dan juga dari saya pribadi. Untuk kalian sendiri, apa sih yang mendorong kalian itu ingin menulis dan ingin menerbitkan buku? Apa sih motivasinya? Kalau dari aku sih, terutama yang puisi ya, aku tuh biasanya nggak bisa curhat ke orang, jarang banget. Jadi aku lebih suka bercerita lewat tulisan. Jadi gitu. kayak buat diary gitu ya? Iya, awalnya dorongannya itu kalau yang puisi kayak gitu. Kalau yang buku-buku yang lain, terutama buku-buku esai atau motivasi, itu tuh biasanya didorongnya dari lihat lingkungan sekitar sih kayak gitu. Kayak pengalaman pribadi berarti ya? Oke. Betul. Jadi untuk teman-teman semua juga yang nonton podcast ini, kita kalau nggak bisa mencurahkan secara langsung nih ngobrol atau curhat, bisa banget dengan menulis, karena dari menulis itu dikembangkan menjadi sebuah kalimat-kalimat yang lebih baik lagi, tersusun dan bisa dibukukan ya kak ya. Oke. Lalu yang ditulis dari antologi puisi ini karyanya ada berapa nih kak? Ada berapa puisi? Kurang lebih kalau yang di antologi itu kalau nggak salah 5 atau 6 puisi. Sekitar 5 atau 6 puisi ya. Itu yang puisi yang menurut kalian tuh paling kalian suka di antara 6 puisi itu yang mana? Ada nggak? Boleh ditunjukkan ya, kita buka sama-sama nih karyanya. Boleh. Kalau yang aku suka sih yang ini ya guys ya, judulnya Canda Dunia. Jadi ini kayak menggambarkan gimana sih dunia itu sebercanda itu gitu loh isinya kayak gitu. Mengekspresikan dunia tuh dengan puisi ini gitu ya. Jadi lebih ke semantik lah ya. Ini betul, hanya sebuah kiasan. Baik. Terus selanjutnya nih ya kak, untuk teman-teman semua nih yang menonton juga sedang, kita nggak tahu ya, mungkin dari viewers kita ini banyak yang sudah menulis karya-karya, mau itu cerpen, pantun atau puisi. Dari kalian sendiri, apakah ada tips cara menulis puisi? Bagaimana sih? Kalau tips dari aku sih jangan takut berekspresi ya. Jadi apapun itu luapin aja di dalam puisi tersebut kayak gitu. Terus pilih juga kayak kata-kata atau kalimat-kalimat yang nggak biasa gitu loh, kayak kiasan-kiasan yang jadi orang tuh biar kayak ini apa nih? Ternyata artinya ini gitu. Iya, kayak mungkin bahasa-bahasa Latin gitu ya. Ya bisa. Oke. Terus buku yang satunya lagi buku apa nih kak? Yang mana yang ini? Iya. Ini buku esai. Esai. Oke. Kalau di esai ini kakak nulis berapa esai itu? Ada berapa ya, 2 apa 1 gitu. Itu esainya melatar belakangnya apa nih, menceritakan apa, terus isinya tentang apa? Kalau aku buat judul esai ini kan bukan antologi juga ya. Iya. Iklan. Ini kan bukan antologi juga. Nah ini kebetulan aku ngambil 1 judul. Judulnya itu Stop Bilang Malas Baca. Kayak gitu, karena kan kalau di Indonesia ini kayak 1 dari 1000 orang ya yang demen baca kayak gitu. Jadi jarang banget yang suka baca. Makanya aku bikin esai judulnya itu kayak gitu. Berarti yang melatar belakangi kakak untuk menulis ini tuh dari pengalaman di sekitar ya. Jadi melihat situasi bagaimana anak-anak sekarang nih, anak sekolah, remaja ataupun kita nih yang mahasiswi, teman-teman mahasiswa-mahasiswi masih banyak banget yang kurang membaca gitu. Oke guys, selanjutnya kita tanya-tanya lagi yuk. Nah, sekarang kita kepoin di luar dari bahasan penulisan ini, menulis esai ataupun puisi. Di balik itu, selain menulis, kalian lagi sibuk apa sih belakangan ini?
aku sibuk kuliah sih pasti, terus kerja juga, sama ada organisasi juga sih, organisasi budaya juga, sama lagi ikut sanggar tari. Sanggar tari. Itu sanggar tari dari sastra Indonesia juga atau di luar sastra Indonesia? Di luar sastra Indonesia. Kalau yang organisasi budaya daerah itu